Bab 467. Dikeluarkan dari dunia seni bela diri. Samuel benar-benar pada panik saat ini. Sebelumnya semuanya berada di bawah kendali asosiasi Budo Kota B mereka. Tapi sekarang, pada diri Eric Kin terlalu banyak ketidakpastian. Jelas energi internalnya mengalami pengurangan, akan tetapi kekuatannya bisa mengalami peningkatan di luar kendali mereka. Samuel bersama dengan semua dewan menyerahkan surat permintaan kepada ketua. Mereka meminta ketua untuk mengirim Grand Superior Master untuk langsung membunuh Eric Kin. Surat undangan yang diserahkan pagi itu mendapatkan balasan pada sore hari. Ketua tidak setuju mengutus Grand Superior Master hanya karena satu alasan, yaitu Grand Superior Master di kota B berada di bawah pengawasan, terlepas dari pengirimannya. Setiap orang harus meminta instruksi dari atasan. Samuel si tua bangka itu masih tidak menyerah. Dia menghabiskan sepanjang malam untuk menambah-nambahkan tulisan mengenai ancaman Eric Kin dan menambahkan satu kalimat di bayan akhir, jika Eric Kin dia tidak mati, dia akan menjadi iblis kedua di dalam penjara, bahkan lebih menakutkan darinya. Keesokan harinya, Samuel mempertaruhkan kematiannya dan menyerahkan surat undangan kedua. Selama bisa membunuh Eric Kin, aku akan menanggung akibatnya pada saat itu. Samuel bersumpah. Pada kali ini, ketua tidak membalasnya. Samuel sangat tidak sabar dan dia menyesal mengapa dulu dia membiarkan Eric Kin tumbuh di depan matanya. Mereka jelas-jelas tahu hubungan antara Eric Kin dengan orang di dalam penjara sejak lama. Sepertinya aku harus memikirkan caranya sendiri. Samuel tampak murung dan bergumam. Berita Eric Kin mengalahkan Richard Kiao dalam 1 jam, berhasil mengejutkan banyak orang. Setelah itu, ada kabar berat lagi bahwa Teddy langsung pulang ke kota H usai menyaksikan pertempuran dan terus berlatih. Tumpang tindih kedua hal ini tidak sulit untuk menebak alasannya. Kekuatan Eric Kin membuat khawatir Teddy, yang dikenal sebagai orang nomor 1 di kota G. Di dalam villa Gunung Longmei, Eric Kin sedang duduk di sofa sambil menonton TV. Guru, di luar sana sekarang sangat heboh. Mereka semua menyebarkan berita kamu. Davison Su berkata dengan sungguh-sungguh. Eric Kin bertanya tanpa mengangkat kepalanya, apa isinya? Mereka bilang kamu orang pertama di kota G yang memiliki tingkat ancaman yang sangat tinggi. Mereka meminta asosiasi Budo Kota B untuk menangkapmu, kata Davison Su. Eric Kin tersenyum dan berkata, biarkan saja, itu bukan urusanku. Kamu jangan mengira ada ketua yang melindungimu, sehingga asosiasi Budo Kota B tidak berani menangkapmu. Davison Su bergumam, di bawah tekanan besar, bahkan kantor keamanan pun juga harus memberi jalan bagi rakyat. Eric Kin meletakkan ponselnya, dia mendongak dan berkata, asosiasi Budo Kota B tidak memenuhi syarat untuk menangkap aku dan lagi pula riwayat mereka juga sudah akan tamat. Davison Su hendak mengatakan sesuatu, akan tetapi ponsel Eric Kin tiba-tiba berdering. Meskipun tidak ada catatan di telepon, Eric Kin sekilas mengenali nomor telepon itu adalah milik Samuel. Untuk apa dia meneleponku? Eric Kin menyipitkan matanya, lalu mengangkat telepon. Anjing tua Samuel, kamu masih hidup, kata Eric Kin ringan. Samuel berkata dengan dingin, aku di sini bukan untuk ribut denganmu. Kali ini aku meminta kamu untuk datang ke asosiasi Budo Kota B untuk membahas hal-hal penting. Masalah apa? Masalah bagaimana cara memenggal kepala anjingmu? Eric Kin berkata sambil bercanda. Samuel mendengus dan berkata, sekarang ada banyak pasukan menuntut hukuman berat untukmu. Eric Kin, saat ini aku sedang tidak mengundang kamu sekarang, tetapi sedang memerintahkanmu. Besok malam, sebaiknya kamu muncul di asosiasi Budo Kota B. Eric Kin terdiam beberapa saat dan berkata, baiklah, tunggu aku. Mendengar Eric Kin setuju, Samuel pun merasa lega. Setelah panggilan diputuskan, Davison Su mengerutkan kening dan berkata, Guru, apakah kamu benar-benar akan pergi? Iya, kata Eric Kin dengan suara yang dalam. Sejak dia mengetahui bahwa orang yang ditahan di kedalaman penjara itu adalah ibunya, Eric Kin memiliki kerinduan yang menarik untuk itu. Keesokan harinya, Eric Kin datang ke asosiasi Budo Kota B. Saat ini ada banyak orang di asosiasi Budo yang merupakan perwakilan dari berbagai keluarga, yang hampir menguasai sejumlah kekuatan pencak silat.
Misalnya seperti keluarga Sen di distrik Jiangbei dan keluarga Dou di distrik China Barat yang merupakan keluarga Budo terkuat di wilayah tersebut. Sejak Eric Qin masuk ke asosiasi Budo di kota B, semua mata tertuju padanya. Sedangkan Eric Qin tidak melihat ke arah mereka sama sekali, melainkan matanya tertuju ke arah penjara. "Kenapa kamu ingin masuk lagi?" Samuel tidak bisa menahan ejekan setelah melihat mata Eric Qin. Mendengar ini, energi pembunuh seketika muncul dari tubuh Eric Qin. Dalam sekejap, Samuel merasakan tekanan yang sangat kuat yang jatuh ke pundaknya. Ketakutan dari lubuk hatiku hampir menelan Samuel. "Jika kamu ingin mati sekarang, aku tidak keberatan memberimu tumpangan." Mata Eric Qin bersinar seperti pisau dengan cahaya dingin. Samuel menelan air ludahnya. Jelas-jelas dia berada di wilayahnya sendiri, tetapi dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Eric Qin mendengus dingin, lalu dia melangkah ke samping Samuel dan duduk. "Itu bukan posisimu," kata Samuel. Eric Qin meliriknya dan baru saja hendak berbicara, Samuel melambaikan tangannya dan berkata, "Lupakan saja, kamu silahkan duduk di posisi yang kamu sukai. Aku tidak berdebat denganmu hari ini." Eric Qin mendengus pelan. Dia melepaskan kerohaniannya lagi dan mencoba melewati penjara itu, tapi gagal. Tampaknya jika tidak mencapai tingkatan Grand Superior Master maka tidak mungkin melewati batasan ini. Eric Qin berpikir dalam hati. Di sekitar meja bundar, ada selusin orang duduk dengan mengenakan setelan jas serta sepatu kulit dan juga aura seorang atasan. Sedangkan pakaian Eric Qin tidak cocok dengan pakaian mereka, dia tidak terikat oleh aturan duniawi dan terlihat sangat kasual. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba masuk dari pintu. Bila dilihat, orang ini memiliki aura yang khas dan terlihat menarik. Namun setelah melihat penampilan orang tersebut, tiba-tiba pupil Eric Qin menyusut. Orang ini adalah Jack Su. Wajahnya telah diperbaiki secara utuh dan dia tidak lagi dalam kondisi busuk itu. "Eric Qin, lama tak berjumpa." Jack Su berjalan ke arah seberang dari Eric Qin dengan senyum main-main di wajahnya. Eric Qin menyipitkan matanya dan berkata, "Apa yang kamu lakukan?" "Oh iya, aku lupa memberitahumu bahwa aku sekarang adalah penanggung jawab wilayah kota B." Jack Su berkata dengan enteng, "Semua keluarga Budo setempat mendukungku untuk duduk di posisi penanggung jawab." "Oh." Eric Qin mengangkat alisnya dan dia hanya merasa ironis. Pembunuh sebenarnya sedang duduk di asosiasi Budo kota B, tapi para idiot ini tidak mengetahuinya sama sekali, bahkan menjadikannya orang yang bertanggung jawab. "Karena semuanya sudah tiba, mari kita mulai," kata Samuel. Kecuali Eric Qin, setiap orang yang hadir memiliki kartu di tangannya. "Setelah banyak diskusi yang dilakukan, kamu memutuskan untuk menangani Eric Qin dengan baik," kata Samuel. "Untuk melindungi perkembangan seni bela diri kota G yang sehat, kami memutuskan untuk mengeluarkan Eric Qin dari dunia seni bela diri kota G. Semua penanggung jawab dapat melakukan voting sekarang." Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.